Apa itu? Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Kau, kemari. Paduka, merekalah yang belakangan ini sering bikin onar. Dengar, mereka bertiga mendapat pengampunanku. Apa? Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Hidup sang raja. Apa? Ini mustahil. Iya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuanku, ini Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Shalom adik-adik, halo semuanya, apa kabar? Kamilda percaya bahwa setiap adik-adik dalam keadaan yang sehat, bahkan juga dalam keadaan yang bersuka cita. Kamilda juga merasakan hal yang sama. Kamilda sangat sukacita hari-hari ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oke, hari ini semuanya pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya di hari Minggu ini. Namun sebelumnya Kamilda mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami masih ada semua oleh karena anugerah-Mu. Berkati setiap kami, berkati adik-adik yang ada di rumah yang sedang menunggu Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah mereka boleh diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, adakah yang masih ingat cerita Kega kita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Ocha? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau nggak salah, Kak Ocha bercerita tentang orang yang jujur ya. Dan juga di dalam orang jujur berarti ada orang juga yang berbohong atau menipu ya. Nah, hari ini juga Kamilda mau bercerita tentang satu tokoh dalam Alkitab. Sebelum kita baca firman-Nya, Kamilda akan beri judul cerita firman Tuhan hari ini, yaitu aku pasti bisa melakukan hal yang benar ya. Nah mari kita sama-sama buka di dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Karena ayatnya sangat panjang ya, nanti adik-adik boleh baca di rumah. Kalau yang belum bisa baca, nanti ditemanin sama papa mama ya, untuk bisa membacakan ayat firman Tuhan ini. Nah, sekali lagi, Kamilda membawa tema cerita kita hari ini, yaitu aku pasti bisa melakukan hal yang benar. Adik-adik, dalam Alkitab firman Tuhan dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Daniel. Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Firman Tuhan katakan bahwa Daniel dia setia kepada Tuhan. Bahkan pada waktu itu ada seorang raja, yaitu Raja Darius. Ya, dia memerintah sebagai raja di kota itu, di Persia. Darius dia mengangkat ada 3 orang menjadi pejabat tinggi ya, di kota itu. Dan salah satunya adalah Daniel. Nah, tapi Daniel berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena Daniel dia takut akan Tuhan.
Daniel melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa sih hal yang benar yang dilakukan oleh Daniel? Nah, cerita firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa pada waktu itu Daniel selalu setia untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Bahkan dia selalu memuji Tuhan di rumahnya. Suatu ketika, ya, sesama teman-temannya, ya, yang sebagai orang-orang pejabat tinggi di kota itu, mereka tidak menyukai Daniel. Kenapa? Karena Daniel hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lalu mereka merencanakan hal yang jahat kepada Daniel. Apa rencananya mereka? Mereka ingin menjatuhkan Daniel dari kedudukannya. Lalu mereka bermufakat atau berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-teman lainnya untuk menjatuhkan Daniel. Caranya bagaimana? Mereka datang kepada raja dan mereka berkata bahwa, "Raja, keluarkan satu perintah, ya, di mana perintah itu tidak ada satu orang pun di negara ini, di kota ini yang boleh memohon atau meminta kepada dewa ataupun manusia selain Raja Darius. Kalau ada yang melakukan itu, berarti hukumannya adalah dia akan dibuang ke gua singa." Ya, lalu akhirnya Raja Darius menerima usulan itu dan Raja Darius mengeluarkan perintah. Di dalam perintah itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ada perintah dan ada larangan. Adik-adik, kira-kira apa ya respon daripada Daniel? Apakah Daniel menuruti perintahnya raja? Ya, atau Daniel tidak menurutinya? Alkitab katakan bahwa pada waktu itu Daniel akhirnya waktu dia mendengar, bahkan dia tahu bahwa surat itu dikeluarkan, Daniel dia punya ketetapan hati yang benar. Dia berkata bahwa saya harus tetap berdoa. Saya harus tetap memuji Tuhan. Ya, yang dilakukan Daniel adalah apa? Dia datang dan dia masuk ke dalam rumahnya. Lalu dikatakan bahwa dia berdoa setiap hari 3 kali. Daniel berdoa. Dia bukan hanya berdoa begitu saja, tapi dia berlutut. Dan dia memuji-muji nama Tuhan. Kenapa? Karena Daniel tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Ya, apakah Daniel tidak takut nanti dia sepertilah kalau dia salah, kalau dia melanggar maka dia akan dibuang ke atau dimasukkan ke gua singa? Pasti, ya, secara manusia Daniel takut. Ya, hanya pada waktu itu Daniel tetap punya ketetapan hati yang benar. Dia punya sikap hati yang benar. Dia berkata, saya harus melakukan, ya, hal yang benar. Saya tetap berdoa kepada Tuhan saya. Nah, adik-adik, pada waktu itu karena orang-orang yang memusuhi Daniel, mereka sudah tahu bahwa pasti Daniel akan tetap menyembah kepada Allahnya, karena hanya itu satu-satunya kelemahan daripada Daniel menurut mereka. Ya. Lalu mereka akhirnya melihat Daniel melakukan itu, dia berdoa, dia menyembah Tuhannya, dan akhirnya mereka datang kepada Raja Darius. Mereka katakan, "Raja, ternyata ada salah satu pejabat yang melanggar perintah daripada raja. Ya, dia berdoa kepada Allahnya, dia memuji Allahnya." Nah, waktu Raja Darius mendengar hal itu, karena dia sudah mengeluarkan perintah dan juga larangan, maka dia harus menaatinya, dia harus melakukannya. Pada waktu itu adik-adik, sebagai seorang raja dia harus taat, dia harus melakukan apa yang menjadi perintah dia. Kalau enggak, nanti dia tidak akan dipercaya lagi. Singkat cerita adik-adik, akhirnya Daniel dipanggil dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Bayangkan di situ ada apa? Ada singa di dalamnya, ya. Ada singa-singa di dalamnya. Siapa di sini yang pernah langsung berhadapan dengan singa? Pasti kita juga takut, ya. Jangankan berdekatan, jauhan aja pasti udah takut, ya, omongan singa. Tapi waktu itu dikatakan firman Tuhan, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dan Daniel masuk. Adik-adik, ketika Daniel di dalam, pertanyaannya apakah Daniel diterkam oleh singa itu? Dan juga orang-orang yang sudah
berniat jahat sama Daniel, mereka berkata, wah pasti dia sudah diterkam oleh singa, pasti dia sudah dimakan, pasti dia sudah mati, dia tidak mungkin hidup. Ya benar, secara manusia pasti ya kalau berdekatan dengan pasti langsung diterkam. Adik-adik, raja setelah dia memasukkan Daniel ke dalam gua singa, raja tidak bisa tidur ya. Bahkan dikatakan Alkitab bahwa dia berpuasa semalaman, bahkan dia tidak mau dihibur. Ya, lalu keesokan harinya raja bergegas ke gua singa ya, karena di situ sudah dikasih meterai, dicap oleh cincin raja, dia wah masih utuh, berarti nggak ada orang yang apa-apain si Daniel. Lalu dia berteriak, Daniel, Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Dia menunggu jawaban Daniel. Tidak lama kemudian ya cerita firman Tuhan katakan bahwa Daniel akhirnya dia berseru, ya dia memanggil nama raja. Ya, dia berkata bahwa ya raja, kekalah hidupmu. Ya, Daniel berkata bahwa Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu ya, sehingga saya tidak diapa-apain oleh singa-singa itu. Wah, ternyata apa yang menjadi keputusan daripada Daniel adalah hal yang benar. Karena apa? Dia berani mengambil keputusan bahwa dia melakukan hal yang benar. Ya, tadi Kamila sudah katakan hal benar apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia tetap mau berdoa kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Dan hasilnya apa? Pada waktu itu Raja Darius dia bersuka cita ya, karena dia melihat bahwa ternyata Daniel melakukan apa yang benar. Dia memilih keputusan yang benar, dia menyembah Allah yang benar. Dan akhirnya Daniel dikeluarkan dari dalam gua singa itu, dan orang-orang yang memusuhi dia justru dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Darius mengeluarkan satu perintah bahwa setiap rakyat yang ada di kota itu harus takut kepada Allahnya Daniel. Ya, kenapa? Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan mujizat, Allah yang bisa menyelamatkan Daniel dari terkaman singa. Luar biasa ya. Bahkan Alkitab katakan bahwa Daniel dipandang berharga oleh raja, bahkan semua rakyat pada waktu itu. Adik-adik, hari ini apa yang kita mau belajar daripada Daniel? Ya, Daniel melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kamilda juga percaya bahwa setiap adik-adik juga dapat melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa saja sih contoh kita bisa melakukan hal yang benar? Ya, selain kita memuji nama Tuhan, selain kita membaca Alkitab, ya, di hari-hari ini ya dengan pandemi ini, Kamilda percaya semua orang dalam keadaan ketakutan. Mereka takut nanti saya tular virus COVID-19 dan sebagainya, ya. Tapi mari adik-adik, Kamilda mau ajak kita semua, kita jangan takut. Selain kita sudah taat terhadap protokol kesehatan, kita percaya bahwa ketika kita takut sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan menolong kita. Hal benar apa sih yang harus kita lakukan? Seperti Daniel, kita mau berdoa. Hari ini Kamilda mau ajak setiap kita, adik-adik, mari kita berdoa. Berdoa untuk siapa saja? Kita berdoa untuk teman-teman sekolah kita ya, supaya tetap sehat. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bisa pulih dari pandemi ini, ya. Kita berdoa untuk Pulau Bali, kota Denpasar kita tinggal, supaya apa? Supaya aman, ya. Kita berdoa untuk orang tua kita supaya mereka tetap sehat, mereka tetap bekerja. Kita berdoa untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kamilda percaya bahwa ketika adik-adik mengambil langkah, ya, keputusan untuk melakukan hal yang benar ini, yaitu doa ini, maka Kamilda percaya hidup setiap adik-adik, bahkan semua orang dipulihkan dari pandemi ini. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang akan Kamilda berikan bagi kita semua, tapi Kamilda sudah tulis di kertas ya supaya kita bisa sama-sama baca ya. Kalau bisa baca di sini, ya, di sini di dalam Amsal 15 ayat yang ke-29, ya, dikatakan Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan itu jauh dari orang fasik, artinya orang-orang yang tidak
melakukan hal yang benar. Tetapi setiap doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar, Tuhan mendengarnya. Ya, Kamilda percaya bahwa ketika adik-adik punya kesempatan, punya waktu, mengambil waktu untuk berdoa, melakukan hal yang benar, Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan melakukan mujizatnya sehingga kita semua dipulihkan. Ya, adik-adik mau melakukannya? Kamilda percaya setiap kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini Kamilda ajak kita semua, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk Pulau Bali ini, sehingga kita semua boleh diberi kesehatan, diberi kedamaian, sukacita. Ya, amin untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh menjadi berkat melalui doa-doa mereka. Hari-hari ini Tuhan, biarlah hidup kami boleh dipulihkan, dan kami walaupun masih kecil, kami belajar untuk menjadi berkat buat orang lain melalui doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, demikian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, adik-adik boleh diberkati. Sampai jumpa minggu depan.